Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedikit yang jawab? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita, keluarga dan anak cucu kita, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, dan barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu juga Allah limpahkan kepada kita, keluarga dan anak cucu kita. Dengan sebab itu semuanya, semoga hakikat iman kita diselamatkan oleh Allah, dan juga ditambah-tambah oleh Allah, ditambah-tambah makrifat kepada Allah. Dan dengan sebab itu pula, semoga doanya jamaah mustajab, hajatnya Allah kabulkan, rumah tangganya Allah tenteramkan, anak cucu kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Jamaah yang amat abah cintai, semua para kiai, para ajengan yang menyampaikan tausiah muidah hasanah kepada kita, bukan untuk menggurui termasuk abad, tapi semata-mata untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang tidak. Semata-mata kita untuk menunjukkan kebenaran bahwa Allah itu adalah A, Allah itu A, kuasanya itu A, hari kebangkitan itu A, surga neraka itu A, bahwa Muhammad itu adalah utusan. Betul? Betul? Bahwasanya apa yang disampaikan semata-mata ingin mengajak jamaah tambah-tambah cinta kepada. Kalau hanya sebatas mendengarkan tausiah, sekarang di YouTube itu, di TikTok banyak sekali itu. Betul apa betul? Tapi oleh karenanya tidak perlu khawatir, para kiai, para ajengan, para mubalik tidak perlu khawatir, tidak laku. Betul? Karena sudah ditata dan diatur oleh Allah. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Waduh, ini banyak tuh YouTube, gimana ntar tidak laku? Tidak perlu khawatir. Tidak laku kepada makhluk, tidak masalah. Yang penting tetap laku kepada Allah. Betul? Betul? Oleh karena itu, jamaah yang amat abah cintai, kalau bicara garam garam kehidupan, getir manisnya hidup, kita ini sudah pengalaman, ya. Setuju itu? Ya, kita sudah pengalaman gimana rasanya hidup susah, gimana rasanya hidup enak. Sudah pernah? Pernah. Tidak ada seorang pun yang tidak merasakan hidup enak. Semiskin apapun dia, sesengsara apapun dia, pasti dia akan menemukan keenakan dalam hidup itu. Dirasa atau tak dirasa. Contoh, kadang orang ini miskin banget, ya, kerjanya pokoknya sengsara, berangkat pagi pulang sore, waduh, melas kalau dilihat. Kadang anaknya banyak, berarti banyak dapat enak dia kan? Betul nggak itu? Mobil mewah, ya, terus apa lagi? Harta berlimpah, ya,
istri cantik, jelita, tapi otongnya tidak bangun, susah. Jadi harus pandai bersyukur, jamaah manakib harus pandai bersyukur. Alhamdulillah, walaupun hidup susah, ya, tapi Allah masih ingat kepada kita. Sekali-kali kita sering diberikan kehidupan yang enak, nikmat dalam Oleh karena itu yang selalu Bapak sampaikan tadi, kita sudah menyinggung, ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini semua sudah ditata oleh Allah. Ya, kita hanya sekedar menjalankan. Disinilah iman kita dipertaruhkan. Ketika engkau dihadapkan kepada kesulitan hidup, dengan apa kamu akan menerima hidup itu? Tergantung wadahnya, ya. Kalau air bobot itu misalnya, maaf ya, taruhlah barang itu satu apa ya besar, ibaratnya air lah ya. Kalau air satu tangki, masa diwadahin dengan yang bolong satu timba, kan tidak mungkin. Tergantung wadah, ya. Dan ingat, kemampuan akal ini sangat terbatas. Setuju? Setuju? Kemampuan akal sangat terbatas. Dengan apa kita akan menerima hidup itu? Dengan apa kita mewadahi kenyataan hidup, apa yang terjadi dalam hidup ini? Atau dalam artian takdir hidup ini berada di dalam Nah, dengan apa kamu menerima Kalau takdir kau terima dengan akal, kamu banyak protes. Kalau takdir kamu terima dengan akumu, kau akan banyak mengeluh. Betul. Dengan apa kamu menerima? Sama dengan jatuh mangga, kalau jatuh dari pohon tempatnya keras, hancur nggak? Tapi kalau jatuh ke kasur, nggak hancur. Sama orang punya bini, bagaimana supaya ndak rewel, ndak beribut ya. Piring kalau ditumpuk bunyi ndak? Tapi kalau dialasin tebel, kagak bunyi, gitu doang bunyi. Coba kalau nggak ada alasnya, rompeng gitu ya. Sama suami istri, kalau alasnya tebel, insya Allah ndak banyak cekcok gitu. Tapi kalau nggak ada alasan, datang cekcok, senggol dikit bunyi. Makanya alasnya yang tebel. Kayak gini loh. Piring tuh piring, kalau ditumpuk kayak gini kan bunyi ya. Tapi kalau saya kasih gini, praktek nggak apa-apa. Oke? Bunyi nggak? Kedengeran nggak? Nggak bunyi kan? Begitulah hidup. Dengan apa kamu menerima takdir ini? Kalau kau terima takdirmu, bunga yang kamu pinta, ya, marfuah yang kamu pinta, tapi lasmini yang kau dapatkan, kau malu. Benar enggak? Ya Allah, berikanlah marfuah kepadaku sebagai pendamping hidupku, ya. Gak taunya marfuah diambil orang. Yang datang lasmini. Untung kan malah ambilnya yang datang. Ngeluh enggak? Karena enggak sesuai dengan harapan. Apa yang membuat manusia itu berkeluh kesah? Apa yang membuat iman seseorang naik turun? Ya, naik turunnya iman tergantung wadah dan sandarannya. Setuju? Kalau harapan kita kau sandarkan dari apa yang kamu kerjakan, maka iman ini akan jadi naik turun. Kamu sudah berdoa, ya Allah ya Rabb, datang ke kiai, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, meminta, ya Rabb, jadikanlah usahaku usaha yang berkah, barokah dan hasil. Tapi kenyataannya gagal. Turun gak iman itu? Turun. Iman mengatakan imannya itu. Maka orang itu mengatakan, apa salahku dan apa dosaku? Gitu ya. Doa sudah ini, kenapa masih gitu?
Kalau harapanmu kamu sandarkan kepada apa yang kerjakan, maka iman akan terpengaruh. Betul? Tapi kalau apa yang kamu kerjakan, ya kamu sandarkan kepada iman, apapun yang terjadi, iman akan tegas mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ini iman, jangan berkeluh kesah. Artinya apa? Terimalah hidup ini, terimalah takdirmu itu dengan iman kamu kepada Allah. Ingat, rukun iman ada 6. Ya, kalau betul-betul kamu beriman, katakan wallahi wa nabi, ya, saya percaya bahwa Al-Quran adalah benar, betul, kitab Allah, betul, wahyu, betul. Dan saya bersaksi, rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada, kedua, iman kepada malaikat, ketiga, iman kepada Rasul juga. Iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, alias kiamat, iman kepada takdir. Ya, kamu iman, percaya kamu Allah itu ada, percaya bahwa Allah Maha Penolong, percaya. Kalau kamu sudah percaya, maka harusnya tidak perlu ada lagi keraguan dan keluh kesah dalam hidup kamu. Ketika datang hinaan kepada kamu, imanmu mengatakan hari ini ada hinaan, tapi tidak merubah keyakinanku, istiqomahku, doaku kepada Allah, dan saya yakin ini adalah awal pintu pembuka akan datangnya kemuliaan dari Allah. Itu iman. Kenapa? Fa inna ma'al usri, betul? Bersama kesulitan, di balik kesulitan ada kemudahan. Bersama kehinaan, di balik kehinaan akan ada kemuliaan. Ketika kamu dapat hinaan, kau terima dengan sabar. Ketika kau dapat hinaan, kau terima dengan lapang dadamu. Tak mungkin kamu berlapang dada, tak mungkin kamu bersabar ketika kamu dihina. Kalau hinaan itu kau hadapi dengan aku atau akal kamu. Betul nggak? Tapi ketika kau hadapi dengan iman kamu tahu kenapa Allah datangkan kehinaan. Karena Allah akan tunjukkan kemuliaan. Kenapa Allah datangkan kesulitan? Karena Allah tunjukkan apa yang Ia wahyukan, bahwa Allah pernah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Betul? Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Bagaimana tahu kita akan ada kemudahan kalau Allah tidak turunkan dulu yang namanya kesulitan? Tak mungkin ada manis kalau tidak ada pahit. Kalau begitu kamu lahir dan pernah kamu mengenal pahit, maka kamu tidak tahu bahwa itu adalah manis. Betul? Kenapa ada manis? Karena ada pahit. Jadi kalau ada di antara jamaah berulang kali saya katakan, ya, semakin kamu ditimpa kesulitan, semakin semangat kamu istiqomahnya, jangan malah kendor. Ada tambah kendor, tambah gimana? Usaha dagangnya tambah, biasanya lakunya banyak, tambah cuma biji yang laku, udah usah laporan sudah, jalani itu dengan lapang dadamu. Tidak perlu apa-apa lapor sama apa usaha saya yang beli sedikit, tidak perlu laporan. Allah sudah tahu, karena Allah yang bikin keadaan seperti ini. Rewel amat. Ada masalah ini laporan apa doain saya. Usaha saya kok tambah sepi. Tidak ada ngomong sudah. Nikmatin saja karena Allah yang membuat usaha kamu sepi. Supaya apa? Kamu semakin ingat kepada Allah. Jadikan sepinya usaha itu adalah pintu makrifat kepada Allah. Betul. Mudah ya, kemarin lakunya banyak banget. Karena bikin sepi. Apa maksudnya Allah? Berarti akan Allah ramaikan lagi. Akan ditingkatkan oleh Allah. Kalau dulu ramainya 100 orang, 100 orang, maka dibikin sepi nanti akan lebih ramai dari yang sebelumnya. Cuma kadang ini terlalu khawatir. Kenapa kamu khawatir? Karena bukan iman kamu yang menghadapi. Iman itu tidak pernah khawatir. Iman tidak pernah punya takut. Iman tidak akan sedih walaupun masa tidak sedih.
Usahanya sepi, tidak khawatir bangkrut, tidak ada khawatir. Itu iman. Dari mana apabila hamba iman tak punya khawatir? Jelas, Allah inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu wali tidak pernah khawatir. Kenapa ada khawatir? Karena wali pula alladzina amanu wa kanu yattaqun. Punya imannya sungguh-sungguh. Iman di lisan, iman si iman. Tapi kayak santan itu, ya, kayak kelapa diparut, kelapa si kelapa, tapi santannya sudah gak ada, tinggal ampasnya. Paham, tinggal ampas. Sama kelihatan kayak kelapa diparut, tapi sudah gak ada ampasnya, nah, sudah gak ada santannya, santannya udah diperes. Harusnya iman itu ada kayak santan, ada santannya kayak kelapa, jangan cuma tinggal ampasnya doang. Iman si iman, tapi hidup dah pernah merasakan syukur, ngeluh terus. Iman si iman, gitu. Ngelihat bini, ngelihat suami kok jangan marah dulu, gak ada syukurnya. Asep. Kalau betul-betul kamu aman wa taqaw lahumul busra, pasti Allah itu, benar nggak? Allah berikan kebahagiaan. Katanya iman si iman, kok melihat tetangganya maju, rungsek rasanya. Gimana coba? Jangan kau iya apa sekarang bisa ngomong kayak gitu, hei. Sebelum kamu merasakan pahit, saya sudah kenyang dengan kepahitan itu. Kalau saya bicara semacam ini, saya yakin karena saya melewati itu. Baru punya bini satu. Lo balapatnya ngatuh bah, batur nyarian. Ya. Anu nyarian untuk teman-teman. Bini baru satu. Ya. Anak baru satu. Ngeluhnya ke sana kemari. Aduh, itu kok pusing-pusing amat, aduh. Baru bini satu. Gimana mau ditahu? Satu aja lu senang. Satu aja udah merasa beban, gimana mau ditambah? Kan ada kalimat itu, Allah tidak akan membebankan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Kayaknya bapak bini kayak Marlena. Marlena tuh istrinya Sakera ini. Kayak Bu Sakera ya. Ditanya, udah kawin lagi, aduh satu aja sudah, aduh. Allah juga tak. Kalau istrimu kayak Marlena, kamu harus jadi Sakera. Oleh karena itu wahai jemaah, setiap orang pasti punya kesulitan. Tinggal bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Iman. Makanya teruslah kamu istighfar. Semakin apa ya? Semakin ada masalah, jangan malah kendor gitu loh. Tambah. Kenapa? Tahu orang bikin anak? Tahu bikin anak? Ya sudah. Tahu bikin anak? Aduhai. Di ujung-ujungnya kok, kalau sudah ujung tuh harus dikencengin, itu kayaknya sudah deket itu. Itu baru luar biasa, bah. Ini pura-pura batuk, Abah. Ya bukan gimana, saking biar kamu tuh paham betul gitu loh. Ya. Sungguh luar biasa kurasa. Baru punya masalah dikit sudah jeritnya kayak nolong serigala. Jadi kalau kamu tidak pernah menampakkan kesulitanmu, kau selalu kelihatan harmonis, selalu happy, selalu senang ya. Usahanya walaupun usaha tidak pernah berkeluh, sehingga orang tuh melihat kamu tuh mikir. Enggak ada susahnya tuh orang ya.
Betul kan? Betul nggak? Ini lagi ada Yang susah. ngaji teh. Hanya ada aja duitnya 2 orang. Kalau nggak tahu duit siapa. Yang penting tetangga gua jangan tahu kalau gua nggak punya duit gitu. Makanya abah itu kan selalu ada aja yang dibangun ya. Bikin inilah, bikin itulah. Kenapa? Supaya kelihatan banyak duit. Kalau nggak ada yang dikerjain berarti nggak punya duit. Banyak kiai bangun aja apa kayak WC yang jadi bongkar lagi, bangun lagi. Iya nih, katanya apa WC-nya dilepas atapnya tuh ya, turun lagi bongkar. Lagi apa itu lagi bikin WC, padahal WC udah ada dibongkar lagi. Supaya kelihatan punya. Tuh sekarang apa lagi bikin di belakang dapur itu. Bikin 4 dapur, coba sekali bikin 4 dapur. Padahal 1 dapur tuh biayanya gede itu. Padahal lama kamu jangan, udah bikin aja sudah. Saya tanya yang penting material masih buka. Mulai coba. Yang penting masih boleh ngutang, mulai coba. Kalau nggak dikasih ngutangin saya datengin. Kenapa saya nggak dikasih ngutang? Allah saja percaya, masa kamu nggak percaya? Kalau saya nggak dipercaya sama Allah, tidak mungkin jamaah datang ke sini gitu. Betul nggak? Tapi pahlawan jangan hidup begitu. Gitu lagi. Jangan ikut-ikutan, nggak dikasih utang yang benar. Jadi, ya itulah wahai jamaah. Sebenarnya Allah tidak menjadikan kamu itu sulit, ya. Tapi kesulitan yang Allah berikan kepada kamu untuk kamu supaya menjadi orang yang bangkit. Ya. Allah tidak menjadikan kamu itu sulit, tidak memberi kamu itu sulit. Kalau ada kesulitan, karena Allah ingin melihat kamu itu bangkit. Apa yang bangkit? Keyakinannya bangkit, imannya bangkit, istiqomahnya bangkit, ibadahnya bangkit, imannya bangkit. Itu ada yang namanya bangkit. Namanya bangkit. Faham maksudnya? Jadi jangan kamu melihat, ya Allah hidup saya kok sulit. Jangan. Allah tidak menjadikan hidup kamu itu sulit. Kalau ada kesulitan, karena Allah ingin melihat kamu itu bangkit, menjadikan kamu itu bangkit dari kesulitan itu. Kalau ada kesulitan, supaya kamu dikatakan, oh dia orang sukses. Setuju? Bagaimana mau dikatakan sukses kalau nggak melewati kesulitan dulu ya? Bangkitlah dari kesulitanmu bersama Allah. Jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan, jangan menangisi kenyataan. Bangun dan bangkitlah bersama Allah. Allah kuasa. Dengan kuasanya, kun jadilah, fayakun maka jadi. Tidak ada yang tak terjadi bagi Allah. Semua yang tak mungkin bagimu, tapi mungkin bagi Allah. Setuju? Harus tambah semangat. Kadang-kadang dulu apa, sudah lama saya gak ikut ngaji. Kenapa? Ya begitu lama. Dulu banyak pekerjaan, selalu pekerjaan. Justru bukan malah ketemu jalan, tambah sumpah. Nah iya. Jadi semakin kau jauh dari cahaya, apa yang kamu rasa? Apa yang kamu rasa? Gelap. Berjalan di tengah terang dan berjalan di dalam gelap itu berbeda. Ya, walaupun pelan, kalau jalan di terang, ya maka selamat. Tapi kalau jalan di dalam gelap, ya tahu kejeblos saja. Enak, kenceng enak. Tahu jurang di depan, jeblos. Nah, untuk bangkit lagi sulit, remuk itu segala enak. Maka dari itu, ya berjalan di dalam terang tentunya lebih menyenangkan, lebih aman, lebih pasti, betul nggak? Lebih jelas tujuan hidup ketimbang berjalan di dalam gelap. Ya kalau nyari jalannya anak gelap-gelapan dapat. Gelap-gelapan nanti kan jalan tuh bang. Malah yang dicari itu gelap-gelap itu. Kalau bikin anak gelap tidak masalah.
kalau berjalan di dalam hidup, jangan lihat hidupnya dulu. Hidup jamaah mana ke? Luar biasa, luar biasa. Jadi, nih contoh tuh suaminya Bu betul, sekarang seger lagi, ganteng lagi, gagah lagi. Dulu udah putih gak jelas itu, pucat. Ya, ngaji sambil tidur, tapi tetap ngaji. Kadang suaminya tuh di ICU itu, lu nggak kenal orang, ke istrinya nggak kenal. Tapi begitu tunjukin apa, tahu nama apa, kenal. Jadi ingatnya cuma kabar doang. Ke istrinya sudah daing, boleh tanya ke orangnya. Tapi yakinnya betul luar biasa. Ya, nggak pernah putus yang namanya ngaji. Suami dalam keadaan sekarat ditinggal ngaji sampai yang satu masa suaminya gitu, karena disuruh sama suaminya. Berangkat walaupun suaminya tapi luar biasa karena keyakinan, maka Allah kasih bonus. Ya, ayat malah maka saya bilang nyawa nemu itu, saya bilang karena dia kenal orang, keyakinan luar biasa. Jadi pantas kalau saya ngomong betul semua sudah. Kalau ada sandar, kalau ada yang salah, betul semua sudah. Ya. Kalau saya cerita bukan menyanjung, ya, tapi jadikan itu bagian dari motivasi kita. Oh iya, apakah betul seorang ustazah? Tidak. Kali ustazah bukan. Karena keyakinan. Ada yang sudah ngaji bertahun-tahun, ngaji sampai bertahun-tahun, gitu aja. Oh gitu deh, saya juga mikir, kenapa begitu mulu? Itu tadi kata Kenas tadi. Ya, jangan menganggap Allah tidak mengabulkan doa kamu. Kadang kamu yang tak kenal kepada Allah. Kalau sungguh-sungguh tidak akan dikecewakan oleh Allah. Oleh karena itu, seperti yang Allah bilang, kamu punya anak, ya, ayo jangan berhenti doakan anak-anakmu. Karena masa depan kita, harapan kita adalah anak. Maka sandarkanlah anak kita kepada Allah dengan cara apa? Ya doakan, tidak cukup cuma disekolahkan, tidak cukup dipesantrenkan saja. Mintakan kepada Allah agar Allah jadikan anak-anak kita orang yang mulia, orang yang sukses, ya, di dunia dan di akhiratnya. Doakan. Gimana kita mendoakan anak? Ya, kalau kita selalu lupa kepada Allah, hidup jamaah mana ke? Luar biasa. Jadi Holland bulan berapa? Oktober, ya, bulan Oktober. Nanti yang mau titip call boleh, mulai kapan nantilah, Kliwonan nanti sudah, ya, mulai kalau jauh-jauh sebelumnya nanti habis tuh duitnya. Yang mau titip call itu nanti aja pas Kliwon depan, ya, kan Oktober, habis Agustus, nah September tidak ada Kliwon, ya, Kliwonnya di bulan Oktober. Jadi Agustus besok tanggal 30 Oktober. Nah, Agustus itu Kliwon, maka bulan Oktobernya tanggal, kalau nggak tanggal 3, tanggal berapa? 5. Tanggal 5 itu sudah Kliwon, berarti hallnya di tanggal 5 bulan Oktober. Berarti Oktober itu tanggal 5 tuh hari ini tuh, hari angkatan bersenjata itu, betul nggak? Pas hari angkatan bersenjata itu, keren itu. Saatnya kita mengangkat keyakinan kita kepada Allah. Sudah segitu dulu, ya. Kemarin di malam minggu Kliwon itu pulang 1:30 ya kemarin. Nggak capek? Ya kamu tinggal dulu, dengerin doang, apa capek? Tapi walaupun capek, kalau ketemu dengan yang dicintai, hilang rasa capek. Jadi gini, ayo kalau nggak percaya, saya tidak usah ngomong, ya, langsung wirid dan pikiran aja. Kamu ketemu itu itu sudah ada rasa tersendiri yang kamu rasakan. Yang tadinya ragu mulai tambah, ya. Makanya sering dicas, ya.
kadang nol, kadang nol tiap minggu ada. Lama-lama ada 5 minggu gak datang-datang. Nah, nongol lagi nggak apa-apa itu, ya yang penting ya itu kita harap itu. Sakit. Bulan itu, ya bulan kadang nongol. Sakit. Nyatanya hujannya itu nggak budek ya. Apa? Oh lama saya. Dengar kalau Abah bilang mulai sekarang, habis hujan dulu itu, 2010. tiap malam minggu jangan hujan, Bukan ya? tidak akan hujan. Kata Umi Pak kan ngomong di situ deh. Terus kalau hujan gimana? Berarti hujannya budek gitu, nggak dengar saya ngomong. Ya pas kebetulan aja nggak hujan ya. Dibetulkan oleh Allah. Hidup ini tidak ada yang kebetulan, memang dibetulkan oleh Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak terjadi apa yang terjadi, melainkan semua sudah ditetapkan. Tidak ada kebetulan, memang dibetulkan. Saya suatu ketika ketemu saya dengan teman saya lagi makan. Nah ceritalah tentang dia ngaji, aja saya tertarik, ingin tahu. Begitu tahu saya jatuh cinta. Bukan kebetulan ketemu teman, memang dibetulkan oleh Allah jalannya seperti itu. Ya, ada yang ikut ngaji itu awalnya karena support banget. Ada ya? Support. Begitu nyampe di sini hilang supportnya, gak hilang gimana? Tempat luas. Orang banyak, lampu banyak, di rumah sudah berantem dulu ya.